Dalam kitab Qurratul Uyun ya, yang mana talak itu bisa menjadi sebuah jalan keluar bagi suami istri yang mana itu saling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, diberikan keberkahan rezeki, umur dan sebagainya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Qurratul Uyun. Ya, kita tahu tentunya bahwa pernikahan itu adalah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pernikahan itu adalah bagian dari kesunahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah itu pernah mengatakan seseorang telah menyempurnakan setengah dari agamanya ketika dia melaksanakan pernikahan. Ya, berarti separuh dari agamanya yang dimiliki itu telah sempurna ketika dia melakukan pernikahan. Nah, tetapi kita tidak akan tahu ke depannya itu akan seperti apa pernikahan itu. Ya, mungkin enak-enaknya atau nikmat-nikmatnya pernikahan itu ya ketika saat akad itu sangat nikmat atau sangat indah sekali, atau menjadi momen yang membahagiakan sekali pada saat itu. Tapi ketika itu setelah selesai semua acaranya itu banyak sekali akan timbul sebuah permasalahan-permasalahan yang akan menjadikan sebuah cekcok antara suami dan istri. Tetapi bukan berarti di sini saya menakut-nakuti untuk kalian itu menikah, tidak ya, karena yang namanya berumah tangga itu pasti akan diuji oleh Allah. Bukan cuma berumah tangga, yang namanya seorang hidup itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita akan lulus atau tidak ketika menerima ujian dari Allah. Nah, ketika akan menerima ujian dari Allah itu akan lulus, ya kita akan diberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap langkah kita ke depannya. Ya. Tapi kalau kita tidak diberikan ujian oleh Allah, ya kita bagaimana mau mendapatkan keberkahan dari Allah kalau tidak ikut ujian? Contoh halnya sama halnya dengan anak sekolah yang mana tidak ikut sekolah tetapi ikut ujian, kan tidak masuk akal ya. Setelah itu kok lulus, tidak masuk akal ya, sangat tidak masuk akal. Nah, disitulah akan timbul sebuah permasalahan, percekcokan ya, yang mana itu akan membangun sebuah pondasi rumah tangga ke depannya. Kalau itu kuat dan bisa bekerja sama, ya insya Allah itu kedepannya akan diberikan kekuatan oleh Allah dan keberkahan oleh Allah. Nah, kalau itu timbulnya cekcok itu sampai tidak bisa timbulnya permasalahan itu tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, solusinya bagaimana? Apakah perceraian itu diperbolehkan atau tidak? Nah, di sini akan dibahas dalam kitab Qurratul Uyun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa utawi tolak rohatun iku ngepenakake lil mutabahidhaini keduane wong loro kang keteng-ketengan utawa jengkel-jengkelan ya. Wa wa'dun lan janji minallahi saking Gusti Allah bilhina kelawan sugih likulin saben-saben suwiji minhuma saking karone zaujaini bifadlihi kelawan anugerahnya Gusti Allah. Nah, di sini dijelaskan dalam kitab Qurratul Uyun ya, yang mana talak itu bisa menjadi sebuah jalan keluar bagi suami istri yang mana itu saling bermusuhan setiap hari ya. Setiap hari itu mereka selalu bertengkar, setiap hari itu mereka selalu bermusuhan. Tiada hari tanpa bertengkar, tanpa bermusuhan ya. Dan pasti itu akan membawa masalah-masalah kekeluargaannya. Atau mungkin contohnya ya, sudah menikah lama tetapi tidak hamil-hamil, akhirnya menyalahkan si istri, mungkin menyalahkan suaminya, atau spermanya tidak berkualitas. Lantas akhirnya si suami tidak terima dengan perlakuan atau perkataan istrinya, akhirnya suami pun membalas dengan perkataan yang lebih menohok lagi. Ini bukan karena saya spermanya tidak berkualitas, ini pasti karena kamu mandul. Nah, akhirnya timbul cekcok terus deh. Nah, ketika itu akhirnya itu adalah sebuah talak atau cerai, itu menjadi jalan keluar dari solusinya. Jadi ternyata di sini juga talak diperbolehkan ya, atau cerai itu diperbolehkan. Seperti dalam video sebelumnya ya, abghadul halal at-tolak
ya. Abghadul halal ilallahi at-talaq. Perkara yang sangat dibenci atau perkara halal yang sangat dibenci oleh Allah itu adalah talak atau cerai. Jadi cerai itu diperbolehkan, ya, halal, tapi itu sangat dibenci oleh Allah. Nah, talak di sini, cerai di sini itu menjadi jalan keluar atau menjadi solusi ketika suami dan istri itu setiap harinya itu bermasalah ataupun bertengkar atau sering bermusuhan, yang mana menjauhkan kepada keduanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini tetapi juga dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan kekayaan dari karunia-Nya, ya. Setelah berpisah, ya, akhirnya akan dijanjikan oleh Allah sebuah karunia yang yang banyak, karunia dari Allah yang banyak berupa kekayaan. Bukan berarti akhirnya di sini kita harus cerai, itu tidak, ya. Maksudnya itu adalah jalan satu-satunya ketika seorang suami istri itu setiap harinya itu melakukan pertengkaran terus, bermusuhan terus, yang mana akhirnya menjauhkan mereka berdua kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya tidak melakukan sholat, akhirnya tidak mengaji, dan pelampiasannya adalah sesuatu hal-hal yang negatif ataupun buruk, ya. Akhirnya talak itu menjadi sebuah solusi utama, yang mana akhirnya dijanjikan oleh Allah sebuah karunia dan kekayaan, ya. Likolihi karena tauhi Gusti Allah Ta'ala wa iya tafarraqon lamun padha pegatan sapa zaud lan zaujah yugni mongko nyugihake sinten Allah Gusti Allah kulan ing saben-saben suci min saatihi saking kecembarane Gusti Allah. Nah, di sini sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika keduanya itu bercerai, itu Allah akan menjadikan masing-masingnya itu kaya dari keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kayak mengerikan, ya, ternyata, ya. Jadi pada kesimpulannya adalah itu talak ataupun cerai itu bisa menjadi sebuah solusi utama ketika antara suami dan istri itu sering bertengkar ataupun sering bermusuhan, yang mana menjauhkan mereka berdua itu kepada Allah Subhanahu wa taala dan sunah-sunah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, yang mana akhirnya berhubungan intim itu bisa mendapatkan pahala, mereka tidak akan berhubungan intim, ya, karena sering bermusuhan. Nah, itu menjadi sebuah solusi utama ketika, jadi talak itu menjadi sebuah solusi utama ketika ada suami istri yang sering bermusuhan ataupun bertengkar, ya. Tetapi itu tidak bisa menjadikan sebuah pedoman, ya. Kalau memang sudah benar-benar ingin menikah, ya harus menjaga rumah tangga dalam kedepannya agar menjadi suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.